Shalom, selamat pagi anak-anak. Ini adalah materi pembahasan dari mulai hari Senin sampai hari ini. Sebenarnya Bu Dina mau memberikan tugas sama kalian, tapi dikarenakan mungkin untuk Bu Pena halaman 64 ya, mungkin anak-anak belum mengerti tentang denah lokasi. Itu berkaitan langsung dengan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Nah, sebelumnya Bu Dina mau memberitahu ya untuk materi matematika ya, yaitu menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Nah, uang itu digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Maksudnya kalian misalnya pergi ke warung membeli coklat dengan harga Rp1.000. Kalian bisa membandingkan antara uang pecahan Rp1.000 dengan Rp2.000. Kalau misalnya uang kalian ada Rp2.000, terus harga coklatnya Rp1.000, jadi berapa kembaliannya anak-anak? Rp1.000. Nah, itu contoh dari membandingkan harga dan nilai uangmu. Nah, tetap juga kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nah, di sini sudah ada ya. Ini perhatikan contoh uang koin, ada uang koin 200, 200 dan 100. Kalau digabungkan berapa nilainya anak-anak? 200 ditambah 200 ditambah 100 hasilnya 500. Katanya bernilai sama dengan koin 200, 100, 100 dan 100. Jika dijumlahkan semuanya, hasilnya berapa? Sama dengan koin yang pertama, 500. Nah, ini arti dari kesetaraan nilai kelompok pecahan uang ya. Nilainya sama, tapi pecahannya berbeda. Jika di sebelah kiri itu 200, 200 dan 100 pecahannya, di sebelah kanan itu pecahan dari nilai 100 koin, ya kan? Dan hasilnya tetap sama 500 rupiah. Oke, lanjut. Mengurutkan harga barang. Kita dapat membandingkan harga beberapa barang. Murah itu berarti harga barangnya lebih rendah. Mahal berarti harga barang lebih tinggi. Nah, manakah yang lebih murah dari kedua makanan ini? Ini ada wafer coklat dan ada permen. Yang mana yang lebih murah anak-anak? Permen, karena nilainya Rp500, sedangkan wafer coklat itu Rp900. Jadi harga permen itu lebih murah dari harga wafer ya. Oke, lanjut. Nah, ini katanya perhatikan contoh. Ada wafer, ada permen, dan ada harga minuman. Harga wafer itu 900, permen 500, dan minuman 800. Nah, ini contoh dari mengurutkan harga sama dengan mengurutkan bilangan. Jadi katanya ini urutannya paling kecil yang mana? Permen, minuman, dan wafer. Jadi barang yang paling murah adalah permen. Barang yang paling mahal itu adalah wafer. Oke, lanjut. Nah, ini menghitung kesetaraan nilai uang. Coba kita hitung uangnya berapa ya? 1.500, 500. 5 ditambah 5 berapa? 10 ditambah 0-nya 2, jadi 1.000. Di atasnya ada uang kertas 1.000. Jadi ini berapa? 2.000 dapat ditukar dengan uang koin sebanyak ini. Kita tambahkan ya, coba kita hitung. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2. Jadi berapa hasilnya anak-anak? 1.000
karena ada 200, 200, 200, 200, 200 dan di bawahnya pun juga sama nominalnya. Jadi sama ya, ini nominalnya 2000 dan di sini 2000 juga. Katanya kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan kelompok uang yang nilainya sama, itu disebut setara. Jadi harus kalian ingat ya, kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan kelompok uang yang nilainya sama, itu disebut setara ya. Sama. Berapa banyak uang logam 200 yang dapat ditukar dengan jumlah uang berikut? Nah, ini berapa uangnya ini? Ini ada uang 2000 ya. Jadi tadi berapa uang koinnya? Ada banyak kan? 2. Jadi ini untuk 2000 ya. Uang 200-nya tadi seperti yang di belakang tadi ya. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 uang koin 200 ya. Di bawahnya pun juga tetap 2000. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 20 koin 200 rupiah agar dapat ditukar dengan sejumlah uang yang ada di gambar ini, 2000 dan 2000. Oke, lanjut. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Nah, kita sudah mempelajari tentang kosakata. Ya. Katanya di sini banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata, kamu dapat menulis cerita. Nah, kita sudah belajar juga tentang kosakata kemarin ya. Budina sudah menyuruh kalian untuk membuat cerita ya. Itu di halaman berapa ya? Di halaman ya, kita buka buku penanya ya. Kita buka buku penanya ya. Oke, di halaman 51 ya, Bu Dina sudah menyuruh kalian untuk membuat cerita tentang keberagaman agama. Di sana ada Jonas dan Fitri. Jonas dan Fitri itu berbeda agama. Jonas beragama Kristen, sedangkan Fitri itu beragama Muslim atau Islam ya. Nah, terus juga Bu Dina sudah bikin kosakatanya ada 5 kemarin. Yang pertama itu toleransi, ya kan? Menghargai keberagaman agama, teman baik, dan hidup rukun. Nah, itu beberapa kosakata ya yang berhubungan dengan keberagaman agama. Nah, ini halaman 64 ya. Ini adalah menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis ya, di halaman 64 ya. Anak-anak katanya di sana untuk soal nomor 2, perhatikan gambar berikut, tuliskan 3 rute perjalanan berbeda dari sekolah ke kantor wali kota. Nah, itu contoh untuk soalnya, dan di depan kalian ini sudah ada ya contoh gambar lain yang Bu Dina contohkan sama kalian bagaimana rute yang ditempuh Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit. Nah, ini posisi Bu Guru dan anak-anak. Jadi ini SD ya, tempat Bu Guru dan anak-anak. Sedangkan katanya Bu Guru dan anak-anak mau menuju ke rumah sakit. Bagaimana caranya untuk ke sini? Ya. Yang pertama yaitu melewati jalan Rinjani, ya kan? Lurus. Ya, melewati apa ini? Lapangan, melewati puskesmas, lurus lagi dan bertemu di Jalan Merapi, ya kan? Di sebelah kiri ada kantor polisi, belah kanan seberang jalan ada rumah sakit. Nah, begitupun juga di halaman 64, berbeda dengan sekolah, 3 rute perjalanan berbeda dari sekolah ke kantor wali kota. Rute yang pertama
pertama sekolahnya ada di Jalan Hayam Huruk ya. Rute pertama itu di Jalan Hayam Huruk, Jalan Suropati, Jalan Kapten Agung, Jalan Suginyar, dan Jalan Belton. Itu rute pertama. Rute kedua dari mana? Dari Jalan Melati, Untung Surapati, Kapten Agung, dan Sugi Anyar. Rute ketiga ya, dari mana anak-anak? Dari mulai Sugi Anyar, Jalan Belton, dan Gajah Mada. Itu contohnya ya. Oke, kita lanjut ke muatan PPKN. Nah, kemarin sudah belajar juga ya. Kalian boleh buka bukunya di halaman 54 ya. Keberagaman agama di sekolah. Kemarin sudah kalian kerjakan, tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, katanya di sini di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Jika kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman-temannya. Nah, cara menghormati keberagaman agama ya, yang pertama itu saling menghormati. Sikap saling menghormati itu dapat menciptakan kerukunan. Contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam. Kalau misalnya kalian sesama agama Kristen, kita mengucapkan kemana? Kalau misalnya kita ke rumah teman kalian atau kita ke rumah teman, terus kita datang berkunjung, yang pertama kita ucapkan salam apa? Shalom, ya kan? Terus kalau misalnya kita ke rumah teman kita yang beragama lain, assalamualaikum. Nah, itu contohnya, karena katanya contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam ya. Menjaga kerukunan, saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Nah, ini jika di dalam satu sekolah itu berbeda agama. Kalau kita mayoritas kita semuanya itu beragama Kristen. Mungkin ada beberapa teman kalian yang ada beberapa agama Buddha ya, atau Cina ya. Biasanya orang-orang Cina itu beragama Buddha. Tapi kalau di sekolah kita itu semuanya mayoritas Kristen ya. Kalau di sekolah negeri lain itu banyak agamanya yang ditemukan ya. Anak-anaknya juga berteman dengan berbeda agama ya. Perhatikan contoh berikut. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan, ini di dalam sekolah ya. Tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Jadi kita kalau mau menghormatin agama lain dan menjaga kerukunan, yaitu dengan kita tidak membeda-bedakan teman-teman. Misalnya Hans mau berteman dengan temannya yang seagama saja, nggak mau berteman dengan agama lain. Itu tidak boleh anak-anak ya. Jadi kalau mau menjaga kerukunan ya, hidup beragama yaitu bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Oke, lanjut. Ini adalah muatan SBDP, menggambar imajinatif, gambar imajinatif. Nah, kayaknya sudah dari tema 1 kemarin ya, kita sudah membuat ya gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu adalah gambar yang bersifat khayalan atau pikiran kalian. Misalnya kalian mau menggambar gunung, pohon atau pemandangan, atau menggambar hewan, terus hewannya hidup di hutan, ada pohonnya, ada tanahnya, ada batunya, ada air, ada sungai. Nah, itu adalah bersifat khayalan atau pikiran kalian.
kamu dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar. Nah, yang udah Bu Dina bilang tadi, ya, itu contohnya. Nah, ini contohnya nih. Sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Tebalkan garis-garis pada sketsamu. Setelah gambarmu selesai, kamu dapat mewarnai dengan alat mewarnai. Nah, ini adalah contoh gambar imajinatif. Misalnya tadi udah Bu Dina jelasin ya. Kalian menggambar hewan, terus hewannya itu tinggal di hutan. Ada pohonnya, ada tanahnya, ada batu-batuan, rumput-rumputnya. Terus di pinggir-pinggirnya ada danau. Nah, ini adalah contoh dari gambar imajinatif. Oke. Kalau begitu ya, ini adalah pembahasan kita dari hari Senin sampai sekarang. Anak-anak diminta untuk mengerti, memahami ya maksud dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Karena untuk mengurutkan harga barang, terus memasangkan kesetaraan nilai uang itu kalian pasti sudah mengerti ya, karena untuk pecahan itu hanya penambahan, misalnya 200, 100 itu nominal uangnya tadi berapa? 500. Jadi kalau kalian pecahkan berapa, kalian tambahin aja 200 ditambah 100 ditambah 100 lagi ditambah 100 lagi, hasilnya 500 sama dengan nominal yang pertama ya. Jadi anak-anak ya tetap belajar ya. Jika tidak mengerti atau tidak paham, boleh langsung bertanya sama Bu Dina lewat WA pribadi, bukan lewat grup ya. Kalau tidak mengerti boleh langsung, nanti Bu Dina akan kasih tahu dan berikan jawaban dan memberikan penjelasan untuk anak-anak supaya anak-anak mengerti. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.